Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya setelah UTS ini. Kita masuk ke materi kombinatorial. Kalau kita bicara tentang kombinatorial, berarti kita ingat materi kombinasi, permutasi, ya. Itu bagian dari kombinatorial. Baik, kita lihat cakupan materinya. Kita mulai dengan definisi seperti biasa, lalu ada kaidah dasar ya, kaidah dasar dari kombinatorial itu seperti apa. Lalu ada di sini prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, kalau Anda ingat ini sebetulnya ada di materi himpunan ya. Lalu intinya di sini ada permutasi dan kombinasi. Nah, sebelum kita mulai, ada satu kasus di mana misalkan Anda diajak oleh teman Anda gitu ya, ditraktir nih ceritanya. Nah, di warung tersebut ada 3 macam minuman dan 3 macam makanan. Nah, Anda itu diminta untuk memilih satu makanan dan satu minuman. Nah, berarti apa saja sih opsi yang bisa Anda miliki nih? Yang Anda makan itu nanti kombinasinya seperti apa? Makanan dan minuman apa yang bisa Anda makan? Ya, minumnya satu, makanannya satu. Ya, secara logika kan berarti tinggal kita kombinasikan antara ini es teh gitu dengan basreng misalkan, dengan nasi goreng atau dengan seblak misalkan. Atau kombinasinya kopi dengan seblak, atau kopi dengan nasi goreng, atau kopi dengan basreng gitu misalkan. Nah, itu kan cara sederhananya seperti itu kan, cara menyusun pilihan yang bisa Anda miliki dengan satu minuman dan satu makanan. Berarti kira-kira ada berapa pilihan nih sebetulnya yang Anda miliki? 3, 6, atau 9, atau 12, atau berapa? Ya. Nah, secara definisi, kombinatorial itu adalah cara berapa jumlah ya, makanya di sini menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus kita tulis satu-satu. Kalau tadi pilihannya kan sedikit ya, kita bisa mengenumerasinya. Minumnya 3, makanannya 3. Jadi mudah kita menyebutkannya satu persatu. Tapi kalau misalkan makanannya 100, minumannya 500, nah apakah kita menuliskan satu-satu kan rasanya ya buang waktu gitu ya, terlalu lama gitu. Nah, jadi kombinatorial itu intinya bukan kombinasinya apa saja, tapi ada berapa cara menyusun objek-objek, ada beberapa objek yang memungkinkan untuk disusun. Itu ya, secara definisi. Nah, ini kaidahnya. Kaidahnya ada 2. Yang pertama, rule of product atau kaidah perkalian. Yang kedua, rule of sum atau kaidah penjumlahan. Jadi kalau kaidah perkalian atau rule of product, kita punya, misalkan kita punya 2 percobaan 1, percobaan 2. Nah, misalkan percobaan 1 itu punya P hasil, sedangkan percobaan yang kedua ada Q hasil. Nah, kalau rule of product atau kaidah perkalian, kombinasinya itu adalah percobaan 1 dan percobaan 2. Di sini dan-nya itu saya highlight. Ini ya. Ingat operator dan logika itu sama dengan kali. Jadi P hasil dikali dengan Q hasil. Kalau misalkan percobaan 1 hasilnya adalah 2, percobaan 2 itu ada 3 hasil, maka kalau rule of product berarti 2 dikali 3. Ya, berarti 6 hasil. Sedangkan rule of sum atau kaidah penjumlahan, operatornya itu atau. Ya. Nah,
di sini percobaan satunya masih P, percobaan duanya Q. Tapi kalau kita menggunakan rule of product atau rule of sum ya, rule of sum itu kita pakai penjumlahan. Jadi P ditambah Q. Nah, ini kita lihat contohnya. Misalkan ketua angkatan ya, F itu ada 1 kan ya, bisa pria atau wanita. Nah, kemudian jumlah pria di F itu misalkan 65, sedangkan jumlah wanitanya ada 15. Nah, berarti ada berapa cara memilih ketua angkatan? Ketua berarti cuma 1 ya, dari wanita atau dari pria. Nah, kira-kira ini pakai kaidah apa? Kaidahnya adalah rule of sum, atau ya, karena dari pria atau wanita. Nah, di sini ada kata kuncinya. Ya, berarti rule of sum. Berarti 65 ditambah 15, berarti ada 80 cara. Ya. Nah, sekarang contoh yang kedua, kasus yang kedua. Kalau misalkan dari kasus yang pertama, kita memilih wakil utusan 2 orang, 1 dari pria, 1 dari wanita. Ya, kita lihat di sini kata kuncinya ada dan. Berarti 65 dikali 15. Ya, yaitu 975 cara. Nah, kemudian perluasan dari kaidah dasar yang tadi, berarti P-nya itu banyak gitu ya. Hasil percobaan itu bukan cuma 2, yaitu sejumlah N. Maka kaidah perkaliannya itu P1 dikali P2 dan seterusnya sampai P ke N. Kemudian kaidah penjumlahannya juga sama. P1 ditambah P2 ditambah P3 dan seterusnya sampai P ke N. Nah, contoh berikutnya adalah string biner. Nah, string biner ini merupakan salah satu kasus yang menggunakan konsep kombinatorial ya di sini. Nah, di sini ceritanya kita tahu bahwa biner itu kan nilainya 0 kalau nggak 1 gitu ya. Nah, sekarang berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang stringnya 5 bit atau yang keduanya panjang stringnya 8 bit. Caranya mudah ya. Anda tinggal mengilustrasikan 5 tempat 1, 2, 3, 4, 5. Setiap tempat ini memiliki 2 kemungkinan, yaitu 0 kalau nggak 1 gitu kan. Kita tahu di sini ada 2 kemungkinannya, ini juga 2, ini juga 2, 2. Nah, sekarang tinggal kita tentukan operatornya, tambah atau kali ya. Di sini kan string biner yang dapat dibentuknya itu kan merupakan satu rangkaian nih. Jadi bukan hanya sebagian ya. Jadi semuanya. Jadi operasinya kita gunakan kali atau dan. Nah, nanti tinggal Anda cari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya berapa? Ya. Ini penyelesaiannya ya. Begitu juga dengan soal yang kedua atau yang kedua yang B-nya ya, yang 3B.
Sama aja sebetulnya, cuman dia 8 bit. Nah, sekarang contoh yang lain, contoh yang keempat. Berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9.999? Ya, termasuk dua bilangan itu sendiri ya. Jadi semua angkanya harus berbeda. Kemudian yang poin B-nya, boleh ada angka yang berulang. Berarti yang A ini tidak boleh ada angka yang berulang. Maksudnya 00 misalkan gitu ya. Atau 11, nah gitu ya. Itu tidak boleh. Ya, mau di posisi manapun. Nah, penyelesaiannya, posisi satuan. Ya, kita mulainya dari belakang. Ini kan ribuan. Nah, kita mulai dari belakang, yaitu posisi satuan. Ada 5 kemungkinan. Kenapa 5? Nah, karena angka yang kita cari itu adalah bilangan ganjil. Ya. Berarti dari 0 sampai 9 itu ada berapa bilangan ganjilnya? Itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan posisi ribuan. Kenapa kita loncat? Kalau ribuan, kita harus memastikan bahwa bukan angka 0 yang ada di posisi ribuan. Kalau 0 berarti kan jadinya ratusan ya, bukan ribuan. Berarti angkanya mulai dari 1 sampai 9. Kemudian posisi ratusan. Ini juga sama. Kalau ratusan sebetulnya boleh ganjil atau genap ya. Jadi dari 0 sampai 9, tidak masalah. Tapi kita sudah menentukan posisi satuan dan posisi ribuan, sehingga kemungkinannya itu hanya ada 8 dari 0 sampai 9 ya. Kemudian posisi puluhannya kurang lagi. Karena kan di sini ceritanya tidak boleh ada angka yang berulang. Jadi tinggal kita hitung. 5 dikali 8 kali 8 dikali 7. Lalu bagaimana dengan boleh angka berulang? Tapi kan tetap ganjil ya. Jadi kita mulai dari belakang, yaitu kita pilih 5 bilangan ganjil. Kemudian posisi ribuan, posisi ratusan, dan posisi puluhan itu boleh berulang ya. Jadi 9, 10 dikali 10. Hasilnya seperti ini, 4.500 kemungkinan. Paham ya? Nah, latihannya silakan Anda coba ya. Kemudian berikutnya prinsip inklusi eksklusi. Ini ada di materi himpunan. Setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau diakhiri dengan 11? Ini ada kata atau ya. Jadi ditambah. Nah, hanya di sini posisinya sama tadi seperti contoh nomor berapa ya? Nomor 3 kalau nggak salah. Cuman 5, kalau sekarang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tahu, tadi kan ketentuannya berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan angka 1 atau berakhir 11. Jadi, seperti ini ya. Atau posisi substitusinya ada di sini. Ya. Salah satu ya. Nah, anggaplah ini A itu adalah suatu himpunan. Ya, himpunan byte yang dimulai dengan 11
dan B itu yang diakhiri dengan 11, atau itu sama dengan irisan ya. Jumlah bait yang berawalan dan berakhiran dengan 11 itu irisan, maaf, irisan ya. Dan irisan, kalau atau itu gabungan. Jadi di dalam kasus ini ada yang di depannya saja atau di belakangnya saja, tapi pun ada juga yang depan dan belakang. Dan itu juga dimasukkan ya kalau atau. Nah, di sini berapa banyak sih jumlah elemen A? Nah, di sini 2 pangkat 6 ya. Nah, pangkat 2-nya pangkat 6 karena posisi pertamanya tadi sudah diisi oleh angka 1. Jadi kemungkinannya cuma 1. Sementara 6 digit yang lain itu masih ada, bisa 0 atau bisa jadi 1 ya. Jadi banyaknya elemen himpunan A itu 2 pangkat 6, yaitu 64. B juga sama. Kemudian berapa banyak yang irisannya? Berarti tinggal depan dan belakangnya dikurangi, berarti tinggal sisa 4 digit yang punya 2 kemungkinan. Berarti 2 pangkat 4. Itu 16 ya. Kemudian kita gunakan prinsip inklusi eksklusi. Nah, ini rumusnya. Kardinalitas A gabung B itu adalah kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A irisan B. Ya, tinggal substitusi di sini. 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 6 dikurangi 6, 2 pangkat 4. Yaitu 112 hasilnya. Ya. Jadi prinsip inklusi eksklusi bisa digunakan dalam kasus kombinatorial. Nah, sekarang kita masuk ke permutasi. Mungkin Anda perlu berhati-hati ketika Anda menggunakan konsep permutasi atau kombinasi ini ya. Saya jelaskan dulu ya. Di sini kita punya 3 mangkok dan 3 buah bola. Bolanya warna merah, putih, dan biru. Nah, berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dilihat dari penempatan bola dalam kotak-kotak tersebut? Gimana caranya kita menempatkan bola ini? Misalkan merah di kotak pertama, biru di kotak kedua, dan putih kotak ketiga. Tapi kan bisa saja putih di kotak ke-1, merah di ketiga, biru tetap di kotak kedua. Nah, ilustrasinya seperti ini. M itu merah ya, D itu biru, dan P itu putih. Di kotak pertama, itu isinya kita ambil kemungkinan merah, biru, putih. Ya. Nah, kotak kedua, kalau kotak ke-1 warnanya merah, jadi kotak kedua kemungkinannya biru kalau enggak putih, gitu kan ya. Nah, kalau kotak kedua biru, maka kotak ketiga tinggal putih kemungkinannya. Karena kerjakan terus seperti itu, maka urutannya jadi seperti ini. Merah, biru, putih, merah, putih, biru, biru, merah, putih, dan seterusnya. Ternyata ada 6 kemungkinan atau 6 cara menempatkan 3 buah bola ke dalam 3 buah kotak. Bolanya berwarna ya, warnanya beda. Maka ada 3 faktorial atau 6. Nah, jadi permutasi itu adalah urutan berbeda. Urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Rule of product ya. Dan. Jadi jangan dan jadi dikali gitu ya.
Jadi jumlah objeknya misalkan n, urutan pertama itu ada n objek kemungkinannya, urutan kedua n-1 objek, dan seterusnya sampai urutan yang terakhir yaitu 1 objek yang tersisa. Jadi menurut kaidah perkalian atau rule of product, permutasi dari n objek itu adalah n faktorial. Nah, sekarang contoh yang berikutnya. Misalkan ada suatu kata yang terdiri dari huruf H, A, P, U, S. Nah, berapa banyak kata yang terbentuk dari huruf-huruf tersebut? Jadi maknanya boleh diabaikan. Jadi artinya bisa saja tidak ada maknanya, tapi dihitung sebagai kata. Cara yang pertama, karena di sini ada 5 huruf, berarti ada 5 posisi ya. Posisi pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisi pertama di sini kita masih punya 5 kemungkinan ya, karena hurufnya ada 5. Terus yang berikutnya ada 4, berikutnya ada 3, berikutnya ada 2, berikutnya ada 1. Berarti ini adalah masalah permutasi 5 ke 5. 5 tempat, 5 huruf. Ya. Kemudian berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Berarti penyelesaiannya ya permutasi 5, permutasi 25, 25. Berarti 25 faktorial. Ya, hitung sendiri ya. Sekarang bagaimana kalau ternyata si tempat dan si objeknya itu tidak sama jumlahnya? Apa yang terjadi? Ini juga kasus permutasi ya. Ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan kotaknya 3. Ada 3 kotak, bolanya 6 berbeda. Masing-masing kotak hanya boleh diisi oleh 1 buah bola. Banyak urutan berbeda yang mungkin dilihat dari penempatan bola dalam kotak-kotak tersebut. Di sini kita lihat ya, bolanya ada 6. Merah, biru, putih, hijau, kuning, dan jingga. Kotaknya ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang gimana caranya? Sebetulnya sama saja gitu ya. Kita lihat kotaknya kan cuma ada 3, bolanya ada 6. Berarti kalau kita mulai dari bola yang pertama, kotak yang pertama, berarti kotak pertama punya berapa kemungkinan? Ya, pasti 6. Yang berikutnya berapa? Ya tinggal dikurang 1 ya kemungkinannya. Kan nggak boleh ada yang sama dan tidak ada yang numpuk. Jadi di sini dikurang 1 jadi 5 kemungkinan. Yang berikutnya lagi adalah 4 kemungkinan. Berarti permutasi RPN dalam kasus ini adalah 120. Nah, sekarang definisi dari permutasi RPN, yaitu adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen. Ya. Jadi di sini bolanya itu adalah R, sementara si kotaknya itu adalah N. Terbalik ya. Urutan R buah, iya betul. R-nya itu adalah kotaknya, N itu adalah bolanya. Nah, di sini R-nya itu harus lebih sedikit atau sama dengan N. Ya, dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Ya, dalam permutasi itu seperti itu. Jadi permutasi M dan R, R-nya harus lebih kecil daripada M, sama gitu ya. Itu adalah N dikali R-1 dikali R-2 dan seterusnya. Rumus umumnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Contoh, berapa jumlah kemungkinan terbentuk 3 buah angka
dari 5 angka berikut. Jadi ada angkanya ada 5, nah kombinasinya itu permutasinya dari 3. Kombinasi ini beda lagi ya. A, tidak boleh ada pengulangan angka. Dan B-nya boleh ada pengulangan. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Untuk kaidah perkalian, itu karena tadi kan 3 ya, angka yang dicari kombinasi dari 3, permutasi dari 3 angka. Ya, 1 sampai 5, jadi ada 5 kemungkinan, 4 kemungkinan, dan 3 kemungkinan. Dikali semuanya karena merupakan rangkaian, dan hasilnya adalah 60. Begitu juga dengan rumus permutasi yang tadi ya. Permutasi 53 itu adalah 5 faktorial dibagi 5 min 3 faktorial, dan hasilnya sama ya. Kemudian di sini boleh ada pengulangan angka. Kalau sini sih nggak perlu pakai rumus permutasi ya. 3 tempat tadi, 3 posisi tadi ada 5 kemungkinan. Ya. Nah, jadi 5 pangkat 5. Jadi 125. Kemudian contoh yang lain, kode buku perpustakaan yang panjangnya 7 karakter. Terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti oleh 3 angka yang berbeda. Nah, ini permutasi 26. 4 itu 26 karena jumlah karakternya 26 ya. 4-nya di sini posisi digitnya ada 4 karakter, 4 posisi ya. Kemudian dikali dengan permutasi 10 3. Nah, 3 itu karena posisinya beda ya. Tadi posisinya dipisahkan 7 string gitu. 4 dan 3 ya. Dan hasilnya ternyata permutasi 26/4 dikali dengan permutasi 10/3. Hasilnya adalah 258.336.000. Ini latihan ya, silahkan Anda coba. Materi berikutnya adalah kombinasi. Kombinasi ini merupakan masih permutasi ya, hanya kalau permutasi itu urutannya diperhatikan, sementara kalau kombinasi itu enggak ya, enggak diperhatikan. Jadi kan merah, biru, putih beda dengan putih, merah, biru gitu, walaupun ya warnanya itu aja gitu ya, tapi posisinya berbeda di sini. Itu permutasi ya. Nah, kalau kombinasi itu diabaikan. Misalkan kita masih bicara tentang 2 buah bola dengan 3 buah kotak, tapi di sini warnanya cuma ada 1, nggak beda-beda. Ya. Jadi jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotaknya itu adalah permutasi 32 dibagi dengan 2, ya, 2 faktorial. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya, ada 3 buah kotak, ada 2 buah bola dengan warna yang sama. Nah, cara yang pertama, bolanya disimpan di kotak ke-1 dan ke-2. Ya. Tapi kalau misalkan kita kasih label nih ya bolanya, ini misalkan bola A, ini bola B. Kemudian kita tukar. Nah, kalau di dalam kombinasi, mau si A di 1 atau si B di 1, itu dianggapnya sama. Ya. Jadi yang diperhatikan itu adalah posisi bola terhadap kotak, bukan urutan bolanya, gitu ya.
Kemudian di sini kemungkinan yang kedua, bolanya disimpan di kotak yang kedua dan kotak ketiga. Ya. Kalau ditukar kan akan terlihatnya sama aja. Ya, begitu juga kalau disimpan di kotak ke-1 dan ketiga. Jadi hanya ada 3 cara ya, konsep kombinasi ini untuk kasus tersebut. Nah, gimana sekarang kalau bolanya ada 3, kotaknya 10? Berarti di sini permutasi 10 3 dibagi dengan 3 faktorial. Karena ada 3 faktorial cara memasukkan bola yang warnanya sama. Jadi secara umum, kalau kombinasi itu simbolnya C ya. CN R atau kombinasi NR gitu ya. Jadi cara memasukkan R buah bola yang warnanya sama ke dalam N buah kotak. Kotaknya kalau dalam kombinasi di sini boleh lebih banyak ya. Sementara kalau permutasi kan enggak. R-nya harus selalu lebih sedikit daripada N. Cara bacanya. Definisinya, kombinasi R elemen dari N elemen atau CNR adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut. R elemen yang diambil dari N buah elemen. Interpretasinya misalkan seperti ini ya. Kita punya himpunan A yang isinya 1, 2, 3. Gimana caranya? Ada berapa himpunan bagian yang bisa terbentuk dari 3 buah angka tersebut. Himpunan bagiannya 1, 2, 1, 2 atau 2, 1. Nah, ini kan sama aja ya. Sama aja. Jadi, kalau di dalam himpunan kan posisi tidak diperhatikan. Kita nulis 1, 2 atau 2 dulu kan sama aja. Ya. Jadi, 1, 2 dengan 2, 1 itu dianggapnya satu kemungkinan. Jadi ada 1, 2, 1, 3 atau 2, 3. Nah, contoh kasus ya, di antara 10 mahasiswa teknik informatika yang tahun 2014 ya, tua. Berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan yang beranggotakan 5 orang? Nah, mahasiswanya ada 10 ya. Yang dipilih itu 5 orang utusannya ya. A, kalau si A ini selalu ada mahasiswa namanya A, itu selalu ada di dalamnya. Ya. Kemudian ada kasus di mana si A itu tidak masuk, nggak boleh ikutan. Ya. Kemudian kasus yang C, A itu selalu ikutan, tapi B itu nggak boleh ikutan. Ya. Atau misalkan B itu selalu ikut, tapi A tidak. Lalu A dan B itu selalu ikut. Ya. Kasus yang terakhir, setidaknya salah satu dari mahasiswa yang bernama A atau B itu masuk. Ya. Kita lihat solusinya ya. Yang pertama, di mana si A itu selalu ikut. Ya, tadi kan 10 diambil 5 orang. Nah, di sini kombinasi 9, 4. Kenapa 9? Karena tadi kan orangnya ada 10 ya. Dikurangi si A, karena si A itu selalu menempati 5 orang itu. Jadi, posisinya tinggal 4. Ya, berarti tinggal kita menghitung sisanya aja. 4 posisi dari 9 orang. Ya. Kemudian, jadi ini jumlahnya 126 ya. Lalu
gimana kalau misalkan si A itu tidak boleh ikut? Kalau si A tidak boleh ikut, berarti kombinasi 95. Berarti posisinya masih utuh ya. Tapi dari 10 orang itu si A dikeluarin. Berarti jangan tinggal 9. Lalu gimana kalau si A-nya itu selalu ikut, tapi B itu nggak boleh. Berarti posisinya tinggal 4 ya. Karena A selalu ada menempati di 5 orang tersebut. Lalu sisanya berapa orang? Kenapa 8? Karena si A selalu udah ikut, si B itu dikeluarin dari kemungkinannya. Jadi hilang kesempatan ya si B. Jadi kombinasi 8, 4. Begitu juga kalau misalkan B yang selalu ikut, sementara si A-nya enggak. Kombinasi 8, 4 juga ya, sama aja. Lalu kalau salah satu bagaimana? Dua-duanya ini ya, yang dua-duanya A dan B itu ikut. Berarti kan dua posisi itu sudah ditempati oleh A dan B. Berarti tinggal 3 posisi yang diperebutkan oleh 8 orang. Ya. Lalu yang terakhir, gimana kalau salah satunya aja? A atau B yang ikut? Ya, berarti pakai prinsip inklusi eksklusi. Anggaplah X sebagai perwakilan yang selalu ada A-nya. Sementara si Y itu perwakilan yang selalu ada B-nya. Nah, X irisan Y itu adalah perwakilan yang menyertakan A dan B. Nah, sekarang berapa jumlah yang menyertakan A atau B? Ya, berarti kan berapa jumlah X, berapa jumlah Y, berapa jumlah X irisan Y. Ini kita lihat X itu adalah kombinasi 94. Ya, yang tadi kan sebetulnya sudah ada ya penyelesaian. Yang Y juga sama. Kalau yang irisan itu berarti si A dan B-nya ikutan, ya selalu ikut. Berarti kombinasi 83. Ini angkanya ada semua nih. Berarti tinggal 126 ditambah 126 dikurangi 56. Hasilnya adalah 196 posisi. Kemungkinan posisi ya. Cara. Nah, yang berikutnya ini latihan-latihan, silakan dicoba dikerjakan ya. Dari tadi ada berapa latihan ya? Kalau nggak salah ada 3 latihan. Anda coba ya. Sebetulnya ini kan kasus permutasi dan kombinasi itu pernah Anda dapat di sekolah menengah ya. Mungkin Anda kalau lupa ya dilihat lagi. Nah, ini kan Anda sudah ada pembahasannya. Atau di statistik juga kalau nggak salah ada ya peluang. Jadi harusnya tidak ada masalahnya ya. Nah, silahkan Anda kerjakan. Di-upload di LMS. Kemudian biasanya waktunya 1 minggu ya. Nanti minggu depan kita bahas ya. Baik, untuk hari ini materi kombinatorial kali ini sudah selesai. Silahkan dipelajari dan selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.